Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada beberapa kabar, rumor, update yang ingin gua eh kabarkan ya, bacakan juga di video kali ini. Menarik sih menurut gue ya, dimana Manchester United ini ataupun tim-tim kompetisi di Eropa nih akan memasuki periode bursa transfer musim dingin di bulan Januari nanti. Dan Manchester United sendiri ya dengan Ruben Amorim, permainan yang baru, sistem yang baru, attitude pemain di atas lapangan, kualitas permainan, hasil terutama masih belum bisa seperti yang diharapkan ya. Semua butuh waktu, semua butuh proses. Menurut gue itu mungkin hal yang sebelumnya sering sekali dipandang sebelah mata, tapi nyatanya memang seperti itu sih. Menurut gue ya, ini bukan hanya sekedar secara langsung jangka pendek bisa memberikan perubahan yang besar. Dan justru menurut gue kalau itu yang terjadi justru justru memberikan kekhawatiran sih. Ada beberapa pelatih misalnya di tim lain saat ini di musim pertamanya sedang bagus. Dan kalau gue merefleksi apa yang terjadi dari sisi hasil, terutama pelatih-pelatih dari Manchester United pun juga rata-rata di musim pertamanya ketika mereka memiliki kesempatan tersebut juga bagus ya, luar biasa. Tapi ternyata banyak juga hasil-hasil tersebut dicapai ataupun didapatkan dengan cara yang pragmatis. Nah, ini nampaknya pendekatan ini yang nampaknya berbeda dengan Ruben Amorim. Namun jelas penambahan kualitas squad menurut gue memang dibutuhkan, terutama di sektor penyerang dan juga di back kiri, wing back kiri, karena memang Manchester United saat ini juga menurut gue tipis ya situasi kedalaman squad secara ketersediaan dan juga secara teknis. Lini depan pun juga menjadi lini yang masih bermasalah sih menurut gue, dengan angka mencetak gol misalnya yang masih belum bagus. Dan kalau melihat Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee, mereka berdua ini bisa dikatakan masih pemain muda, pengalaman pun juga masih tipis di Premier League. Hal-hal seperti itu menurut gue mempengaruhi ini keadaan dari lini serang Manchester United. Dan langsung aja ke kabar ya. Gue ambil sumber banyak ini dari Transfer News Live, dan ini merupakan news aggregator di mana dia juga mengambil dari beberapa sumber lain. Langsung aja nih, menarik nih. Sacha Tavolieri ini mengatakan kalau Manchester United telah melakukan kontak dengan perwakilan Victor Osimhen. Ruben Amorim ini mencari striker baru, dan pemain Nigeria ini bisa mewujudkan mimpinya untuk bermain di Premier League. Napoli ingin 75 juta euro. Victor Osimhen saat ini bermain di Galatasaray dengan status pinjaman, karena memang masa depannya di Napoli menurut gue juga sudah selesai. Hubungannya sangat buruk. Namun dari sisi bisnis, keuangan ya, Napoli ingin harga yang pantas bagi Victor Osimhen, sehingga kemarin itu juga tersendat-sendat ya kan proses cabutnya dari Napoli, sehingga dalam tanda kutip secara sementara dia bermain dengan status pinjaman di Liga Turki. Lini depan Manchester United butuh, yes, tapi dengan angka 75 juta euro ya menurut gue ini angka yang terlalu tinggi sih. Walaupun Victor Osimhen memiliki kualitas, memiliki pengalaman ya, dan juga kedewasaan dari cara bermain, tapi menurut gue ini terlalu mahal sih, angka 75 juta euro. Dan apakah ini akan terjadi di musim dingin, itu juga menurut gue peluangnya cukup kecil, kalau tidak bahkan sangat kecil ya. Tapi nama ini kan juga sudah pernah disangkut-sangkutkan dengan Manchester United di musim panas tahun lalu bersama dengan Harry Kane. Tapi keduanya akhirnya memang tidak pernah, atau sampai dengan saat ini paling tidak ya, tidak berada di Manchester United. Kabar lainnya, Antonio Silva dan juga Giovanni Quenda ini merupakan dua target dari Ruben Amorim untuk memperkuat lagi Manchester United. Kabar dari Team Talk, Antonio Silva dan juga Giovanni Quenda masing-masing bermain di Benfica serta di Sporting CP, Liga Portugal, liga yang sangat akrab dengan Ruben Amorim. Memiliki potensi yang besar, memiliki bakat mungkin juga yang tinggi. Tapi kalau mendatangkan pemain seperti ini ya, Premier League harus dipahami merupakan kompetisi yang berbeda. Manchester United juga klub yang berbeda.
situasi kulturnya, keadaannya saat ini, menurut gue mungkin bukan atau belum menjadi klub yang positif banget untuk talenta-talenta muda yang diharapkan bisa memberikan kontribusi secara instan, secara langsung. Menurut gue seperti itu. Sehingga ketika Manchester United misalnya mendatangkan Antonio Silva ataupun Giovanni Quenda, ya mereka pemain bagus, tapi mereka butuh waktu. Menurut gue sih seperti itu. Dan belum lagi berbicara terkait dengan harga juga dari dua pemain ini. Dan dari The Sun Football, Manchester United dan juga Chelsea disebutkan ini terus mengamati bintang dari Bayern Munchen, Leroy Sané, yang akan menjadi free agent gratisan di musim panas tahun 2025. Ini juga menurut gue gaji sih dari Leroy Sané. Secara pengalaman, secara penampilan, mungkin dia oke, dia punya pengalaman juga bermain di Premier League, tapi melihat dari situasi finansial dari Manchester United, ini bukan hal yang mudah menurut gue untuk bisa mendatangkan Leroy Sané. Dan kalau melihat dari posisi Leroy Sané sendiri akan bermain di mana, apakah penyerang sebelah kiri dari sistem 4-2-3-1 ini cocok bagi Leroy Sané? Ini juga mesti harus dianalisa, ini juga mesti harus dikaji, karena mendatangkan Leroy Sané, yes, transfernya gratis, tapi angka gajinya ini kan tinggi menurut gue, dan itu dihitung juga sebagai investasi dari pemain ini kalau memang diincar oleh Manchester United. Tapi menurut gue sih kayaknya enggak ya. PSG dikabarkan siap membayar 58 juta euro release clause dari Nico Williams di Athletic Club. Tapi Manchester United dan juga Barcelona dikabarkan tertarik dengan pemain 22 tahun ini. Gua menilai secara ringan amatiran Nico Williams ini memiliki potensi bermain di gelandang serang sebelah kiri di sistem 3-4-2-1. Dia memiliki potensi secara teknis, dia bagus di Athletic Club, menjadi motor ya, pemain pilar di sana, pun juga di tim nasional Spanyol. Tapi angka nih 58 juta euro release clause-nya, yang menurut gua sebenarnya kalau dinilai terlalu tinggi banget dengan potensi besar dari Nico Williams, gua pikir tidak sih. Ya tinggal bagaimana tim kepelatihan dari Manchester United nih melihat ya apakah dia bisa cocok. Kalau gue sih melihatnya ya secara ringan amatiran, tapi kan gue nggak tahu bagaimana tim kepelatihan Manchester United. Tapi kabar menarik ini, Manchester United dan juga Barcelona dikabarkan berminat di pemain 22 tahun Nico Williams. Manchester United bergabung dengan Arsenal dan juga Chelsea di perburuan untuk mendatangkan lagi-lagi nih Benjamin Sesko. Dilihat bahwa striker dari Red Bull Leipzig ini merupakan pengganti potensial dari Marcus Rashford. TBRF Football mengatakan seperti itu. TBR Football, sorry ya. Ya, Benjamin Sesko kalau gue melihat sih bukan di posisinya Marcus Rashford, tapi lebih di depan ya. Ya, bisa juga sih sebagai gelandang serang sebelah kiri. Benjamin Sesko gue melihat menjadi salah satu mungkin pemain yang ideal. Melihat begini, Red Bull Leipzig, cara bermainnya ini dengan pergerakan yang cair, intensitas yang tinggi, di situ kuncinya. Dan Benjamin Sesko menurut gue sudah terbiasa dalam tanda kutip bermain dengan pergerakan yang banyak, ya situasi fisiknya pun juga sudah siap. Tapi harga dari Benjamin Sesko menurut gue tantangannya ada di situ ya, karena tidak murah. Dia juga beberapa waktu yang lalu, tahun lalu atau tahun sebelumnya gue lupa, dia baru saja menandatangani kontrak baru juga di Red Bull Leipzig, sehingga valuasinya nih ya, dan Red Bull sebagai grup juga menurut gue ya mereka juga dari sisi bisnis ini penting ya kan, sehingga harga sih menurut gue nih bisa menjadi penghalang. Dari sumber lainnya ya, dari jurnalis nih Ekrem Konur mengabarkan kalau striker Brazil yaitu adalah Matheus Cunha saat ini membela Wolverhampton. Ini disebutkan salah satu opsi bagi Newcastle United, Manchester United, dan juga bahkan Manchester City. Matheus Cunha yang juga sempat beberapa kali ya kan di sosial media ataupun di media dikait-kaitkan dengan Manchester United. Dia memiliki dalam tanda kutip tingkah laku yang menurut gua
selalu memberikan teka-teki terkait dengan Manchester United. Iya, dia punya pengalaman bermain di Premier League, bermain dengan Wolverhampton pun juga cukup oke ya. Apakah dia bisa menjadi salah satu opsi untuk striker lini depan? Menurut gue iya, kalau harganya cocok, kenapa tidak ya? Karena sebenarnya dari musim lalu, di musim panas, gue pernah memberikan pendapat Manchester United butuh striker senior untuk pendamping Rasmus Højlund. Namun yang didatangkan Joshua Zirkzee, di mana ya ada keterlibatan manajemen. Karena pada saat itu Erik ten Hag kabarnya lebih menginginkan Danny Welbeck ya kan, yang saat ini tampil fantastis bersama dengan Brighton. Balik lagi, tapi menurut gue itu tadi, dengan komposisi saat ini Manchester United tampaknya lebih butuh striker yang lebih senior lah ya. Dan terkait dengan posisi bek kiri, nah ini juga termasuk rame kabar Manchester United ini dikaitkan dengan bek kiri AC Milan dan juga timnas Perancis Theo Hernandez. Dikabarkan ini memiliki peluang yang besar untuk meninggalkan AC Milan, pemain senior ya, untuk posisi wingback kiri. Menarik sih menurut gua. Ya, Manchester United bisa mempertimbangkan ya, menurut gua, pemain yang bisa langsung memberikan impact, tentu saja pemain senior untuk posisi wingback sebelah kiri, dan Theo Hernandez mungkin bisa menjadi opsi yang cocok di sana. Opsi yang menurut gua menarik juga yaitu adalah David Hansko, yang kabarnya diminati oleh Juventus, Newcastle, Liverpool, Tottenham, Atletico Madrid, AC Milan, dan juga Napoli. Semua klub tersebut dikaitkan berminat terhadap pemain belakang dari Slovakia. David Hansko saat ini bermain di Feyenoord dan sudah memasuki beberapa musim di Feyenoord. Menurut gue merupakan pilar permainan Feyenoord, terutama di lini belakang. Bisa bermain sebagai center back maupun juga wingback sebelah kiri. Dia bermain agresif, determinasi tinggi, sangat aktif bergerak dengan kemampuan teknis juga yang baik. Menurut gue ini bisa menjadi opsi sih untuk posisi wingback sebelah kiri, David Hansko. Dan dari sisi harga pun biasanya Feyenoord juga tidak terlalu tinggi harganya, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan sih untuk bisa dieksplorasi paling tidak opsi oleh Manchester United. Kurang lebih seperti itu kabar-kabarnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.